El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Mas Isek. Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga terus pun Gus semuanya sehat walafiat ini. Semoga dulur-dulur atau dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kalau bahasa Inggrisnya ini it's quite a long time ini, Gus. Ya. Sudah lama sekali begitu ya, Gus. Iya, berapa ya? Hampir setengah tahun nggak? Ini saya diprotes pendengar ini. Alhamdulillah. Baik Gus, pada kesempatan yang penuh barokah ini Gus, kita melanjutkan kembali Gus nih topik kita Al-Wasoya nih dari kitab Al-Wasoya. Baik dulu Victor, mari kita simak kajian ini bersama-sama bersama Gus Sya'dullah Syarafi. Monggo Gus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang sangat saya hormati, saya muliakan segenap kru El Victor dimanapun berada, khusus Mas Ishak yang ada di studio pada pagi hari ini, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap dulur-dulur El Victor dimanapun jenengan berada pada hari ini. Semoga selalu diberi keluasan rezeki, amin. Selalu diberi panjang umur dan ditambah keberkahan dan manfaat segala-galanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kita nyambung, nggak nyambung sih, ini bab baru. Kita masuk pada satu pembahasan yang cukup luas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salisu fi huquqil khalaqil azim wa huquqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran yang ketiga, fi huquqil khalaqi, ing dalam bahas hak-hak zat kang dadekake makhluk al-azimi kang luhur wa huquqi Rasulillah, dan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga punya obligasi, kewajiban untuk memenuhi hak-haknya Sang Pencipta. Nah, hak-haknya Sang Pencipta ini juga sangat erat kaitannya dengan hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan hak-haknya Allah ini, di bagian pertama dinyatakan, ya bunayya innallaha tabaraka wa ta'ala huwallazi khalaqaka wa awjadaka wa asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Innallaha astuhun Gusti Allah tabaraka wa ta'ala iku huwa ya Allah iku allazi zat khalaqa kang dadekaken sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ka ing sira wa aujada lan mujudaken sapa Allah ka ing sira wa asbagha lan nyampurnaaken sapa Allah alaika ing atase sira ni'amahu ing sekabehane nikmate peparing sangka pangeran, zahiratan rupa nikmat zahir, wa batinatan lan rupa nikmat batin. Bahas ini harus dari belakang dulu. Ya. Konsepnya itu apa sih nikmat itu?
Nggih. Seperti apa sih? Heeh. Kita kan sering kali sok-sokan tuh. Heeh. Oh, si ini alhamdulillah ini Nikmat ya. nikmat sing ndi. Nikmat Iya. sing ya apa kan gitu. Nggih, nggih. Nggih. Dalam konteks keilmuan Islam, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala bentuk pemberian, segala bentuk anugerah dan segala bentuk kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, baik yang bersifat material maupun spiritual. Tapi ada tanda kutipnya. Kenapa nih, Gus? Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan itu kepada kita. Oh, nggak ada kewajiban ini. Nggak ada. Jadi ini bukan sesuatu yang nabung itu. Harus dikasihkan gitu ya. Dalam artian ketika sampean itu diciptakan sebagai makhluk ini harus ada. Enggak ada. Oh. Jadi ini benar-benar hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan gitu. Insyaallah. Makanya dalam beberapa literatur dinyatakan nikmatnya Allah itu bermacam-macam. Dan yang disebut sebagai nikmat penciptaan atau nikmat fitriyah. Nggih. Misalnya itu tadi penciptaan itu kholqoh itu tadi kembali ke titik awalnya itu. Kita hidup, ada ruh, ada kesempurnaan fisik, ada fungsi panca indera dan kita diberi akal pikiran. Ini satu set makhluk. Iya. Ya, satu set makhluk ya. Jadi kalau misalnya Allah menciptakan manusia, maka ada di situ bagian-bagian part itu yang harus ada gitu. Yang harus ada. Jadi disebut manusia seperti ini, nikmat fitriyah. Tapi apakah panca inderanya harus sempurna? Enggak juga ini ya. Apakah terus akalnya ini harus sempurna? Ya enggak juga. Apakah fisiknya ini harus lengkap? Ya enggak juga gitu. Terus apakah kemudian rohnya ini lengkap? Karena roh sendiri itu nanti ya panjang pembahasan tentang roh. Ya enggak juga gitu. Tetap istilahnya itu ya suka-sukanya Allah. Hak prerogatifnya Gusti Allah. Ya Allah. Jadi istilahnya Allah itu mau menciptakan Ishak yang sempurna atau mau menciptakan Ishak yang bagaimana? Ya suka-suka beliau aja gitu. Soalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa kita terus mendikte gitu ya. Saya enggak kayak betul ya. Karena kalau misalnya seperti itu ya bisa dibalik lagi gitu. Saya bisa saja iri ternyata dengan sampean misalnya gitu kan, kayaknya enak deh jadi masih saya gitu. Nah, tapi kan itu istilahnya ya tergantung parameter saja. Kalau nikmah fitriyah itu memang muncul bersamaan dengan kemunculan makhluk. Jadi ketika Allah punya niatan untuk menciptakan satu makhluk, maka ya memang partnya itu gitu loh. Partnya itu. Cuma salah lengkap atau tidak ya kembali lagi basicnya itu aku kan gak wajib untuk memberi sampean lengkap itu kan gak wajib. Nah, yang dua ada namanya nikmat ikhtiyariyah. Jadi ini nikmat yang diperoleh karena kita mengusahakan sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita bergerak maka kita akan berpindah dari posisi. Ini ikhtiari. Usaha ini. Iya, gitu. Jadi istilahnya bukan soal hasil apakah ketika saya bergerak nanti akan misalnya saya akan sampai di Winsa misalnya atau sampai di rumah sakit Islam Jemur Sari misalnya. Terlalu jauh lah. Jadi konteks hasil dari usaha itu diperoleh ketika sampai sudah bergerak. Setidaknya dari satu tempat keramik yang lain itu kan sudah hasil gitu loh. Terus kalau kemudian seperti itu kita bisa ngomong bahwa nikmah ikhtiariyah itu yang bisa kita dapatkan ilmu, pengetahuan misalnya atau jabatan atau materi, harta kekayaan atau keterampilan teknis. Jadi sampean mau lebih pintar apa gitu. Ya geraklah. Jadi menggerakkan ini tidak sekedar fisik tapi juga sekaligus psikis.
psikis kita Iya, juga ikut dua-duanya ya. kita gerakkan gitu. Ya enggak mungkin toh kita gerak dengan menggunakan fisik aja tanpa psikis yang ngelindur lah. Iya. Masya Allah. Jadi memang ada niatan untuk ikhtiar. Iya. Nah, itu sudah sudah di apa istilahnya itu. Sudah prepare. Allah sudah menyiapkan nikmat-nikmat di sepanjang pergerakan itu disediakan nikmat-nikmat. Jadi sampai untuk bisa sampai di rumah sakit Islam Jemur Sari, sampai harus melewati tegel-tegel yang ada di sini sampai keluar dari situ. Terus kemudian sampai harus melewati tempat parkir, sampai harus melewati trotoar sampai ke sana lah. Sampai jangan menganggap bahwa itu sekedar batu loncatan, itu nikmat-nikmat yang ditata sebelum sampai benar-benar sampai di Jemur Sari. Dan ini keniscayaan lagi gitu. Keniscayaan lagi. Ini sampai nggak bisa terus dari tegel ini terus kepingin langsung berada di tegelnya Jemur Sari, rumah sakit Jemur Sari. Wah itu nyenengan kepingin satu nikmat ikhtiariah tapi menghilangkan satu nikmat fitriyah. Serata deleming itu jelas. Terlalu panjang angan itu merusak nikmat. Oh gitu ya Gus. Iyalah gitu. Karena kalkulasinya begini kan matematis banget gitu. Jadi itu harus dijalani dulu. Ikhtiariah itu kan tidak bisa meninggalkan pola-pola alam gitu loh. Sama tidak bisa meninggalkan habitnya alam. Sama tidak bisa meninggalkan keniscayaan alam gitu. Ya sama kalau misalnya dari sini kepingin ke Mojokerto, ya tetap harus melewati Sidoarjo dulu. Mau ndak mau. Bagaimana caranya saya dari Surabaya langsung Mojokerto? Ya jadilah orang-orang yang dikhariqul adat gitu. Tapi untuk mencapai itu lagi-lagi panjang tersendiri gitu. Jadi daripada sampean berpikir bagaimana caranya teleportasi dari Surabaya ke Mojokerto, ya numpak obes ae lho cepet. Wis kadang-kadang ya itu tadi kita ini terlalu panjang angan. Akhirnya justru tidak bergerak gitu. Ya Allah. Ikhtiarinya tidak ada. Karena ikhtiarinya tidak ada, nikmatnya tidak jadi. Itu karena nikmat yang disiapkan oleh Allah di Bungur, nikmat yang disiapkan di Medaeng, nikmat yang disiapkan di Sepanjang, nikmat yang disiapkan di Krian misalnya, ya tidak tercapai karena kita nggak gerak ke sana untuk menuju Mojokerto gitu. Insyaallah. Makanya alhamdulillah ala kulli hal itu hal ini adalah titik-titik gitu loh, titik-titik poin-poin, checkpoint yang akan dilewati oleh manusia-manusia yang berikhtiar untuk mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin-poin ini sendiri adalah nikmat. Nah, dinamakan hal karena tidak menetap. Oh, gitu. Jadi kita ini punya halia, titik-titik yang tidak permanen secara lokasi ya. Tidak permanen. Contoh isi hati ini halia. Isi hati kita ini halia. Ya, terus tempat kita tinggal ini juga halia. Semuanya halia. Halia. Sampai saat ini di sini. Nanti di sini. Nanti di sini kan gitu. Nah, yang sampai injak ini namanya halia gitu. Jadi keberadaan manusia pada titik itu saat ini maka haliahnya di situ. Gitu. Beberapa detik kemudian bisa jadi berubah. Tahawulnya. Jadi setiap halia yang kita rasakan yang berganti-ganti ini itu merupakan bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang namanya nikmat diniyah. Jadi ini spiritual gift. Jadi ini sebenarnya boleh dikata adalah nikmat tertinggi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan penciptanya gitu. Jadi contoh hidayah. Ya. Hidayah ini petunjuk, bukan hidayah nama orang maksudnya. Petunjuk ya Gus ya. Iya petunjuk. Ya, bisa ada yang guyonan, saya dapat hidayah 2. Istri saya namanya hidayah, anak saya juga hidayah. Oh ya repot dengan iman gitu. Terus Islam, kemampuan untuk merasakan manisnya ibadah itu, terus ketenangan hati. Jadi istilahnya itu makninah itu nikmat diniyah. Nikmat diniyah, pencapaian yang vertikal. Pencapaian yang vertikal. Tadi yang saya omongkan ikhtiariah itu kan bisa vertikal, bisa horizontal. Ya, kalau kita ngomong yang diniyah ini benar-benar vertikal banget gitu. Banget. Jadi istilahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Lah, kenapa di sini duniawiyah itu tidak terlalu dibagas ya? Karena duniawiyah itu sebenarnya nikmah yang paling gampang. Paling gampang, paling Iya. rendah ini ya. Paling gampang. Kok Gitu. gampang ini Gus? Loh, paling gampang ya, karena kita kan sudah dicepai banyak. Oh ya Allah. Ya, sampean mau makan di luar itu warung banyak. Iya, Ya. iya, iya. Loh, saya harus mengusahakan uangnya. Loh, tempat kerja banyak. Iya, Kan gitu. Allah itu tidak duit ya enggak lah. iya. Disediakan di mana-mana. Golek ono. Nah, makanya dia termasuk bagian dari nikmah ikhtiar Ikhtiar, itu ya. kan di sini. Hmm. Gitu. Makanya beberapa ulama itu apa ya istilahnya nikmah duniawiyah ini gak perlu dibahas terlalu anu lah. Terlalu remeh ya Gus ya. Kan ada gitu loh. Iya. Ada wujudnya itu benar-benar konsisten dengan panca indera manusia. Masya Allah. Gitu. Lah ini yang tidak bisa diraih dengan menggunakan panca indera ini loh yang kemudian istilahnya itu perlu dibahas lebih lanjut. Karena kadang-kadang nikmah-nikmah yang tidak masuk dalam kawasan panca indera ini lepas dari jangkauan syukur. Syukur manusia. Bukan lupa ya Gus karena nggak tahu ya. Ini jadi out of box, out of the box. Jadi di luar konteksnya bersyukur kita kadang-kadang itu. Hanya karena tidak dijangkau oleh akal, tidak baca dijangkau indera. oleh indera gitu. Kalau akal menjangkau sih, akal menjangkau. Kita bisa merasakan nyaman, kita bisa merasakan damai, kita bisa Tenang. merasakan tenang. Tapi jarang-jarang kita mensyukuri itu di setiap detik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya, mungkin Iya. terus misalnya moro-moro sampean moro-moro Mm. deret-deret pangeran terus terdampar di Palestina baru nanti kroso gitu. Iya enak. Enak Indonesia. Iya baru. Ya, tapi ya wis lah telat wis ngono tok. Kadang-kadang kita itu menyadari bahwa kita ini tidak pernah bersyukur terkait sesuatu yang tidak dijangkau indera karena indera sudah tidak merasakan lagi. Allah. Gitu. Nggih, nggih. Lalu ada yang namanya nikmah ukhrawiyah ini. Hmm. Nikmat berbasis akhirat jadi tidak di sini. Jadi istilahnya ketika kita bisa selamat dari api neraka atau ketika kita bisa merasakan apa-apa yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama. Nah, Oh. nikmat-nikmat ini Mm. tidak terus kemudian apa istilahnya adalah sesuatu yang diberikan secara fisik gitu. Ya. Bahkan pada titik tertentu ketika nikmat ini dicabut secara fisik, Nggih. itu bisa jadi tetap nikmat. Tetap nikmat walaupun dicabut. Iya. Ketika konsep dari nikmat itu kita naikkan grade-nya dengan menambahkan konsep rahmat. Jadi Nggih, nggih. ketika kita ngomong rahmat ini adalah sumbernya dalam artian kita bisa merasakan nikmat itu karena sebelumnya kita ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nggih. Barulah pemberian itu disebut sebagai nikmat. Gitu. Jadi ini adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Rahmat ini sumber, akar. Jadi apa ya ini? Origin bahasa ini keren nih. Origin. Jadi ini benar-benar sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melihat apa istilah itu tanpa harus melihat yang diberi ini siapa atau apa ini yang kadang-kadang sering terlewat oleh kita itu di situ. Jadi ketika kita ngomong soal rahmat gitu, kita itu sering jamborno bahasa apa ya keren itu istilahnya itu mencampur adukkan kaitan antara rahmat itu dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat itu bisa ditelusur dari rahmat-rahmat yang kemudian membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita ngomong soal nikmat dan rahmat, maka kita tidak bisa melepaskan konsep syukur. Harus melekat ini tadi ya. ya. Jadi rahmat yang disyukuri adalah nikmat. Nggih, nggih, nggih.
rahmat yang disyukuri adalah nikmat ya. Iya iya Nah, iya. kebalikannya gitu. Maka kalau rahmat tidak disyukuri, maka namanya adalah fitnah. Fitnah ya. Iya, namanya adalah fitnah. Nah, rahmat itu sendiri, karena ini konsepnya jauh lebih luas daripada nikmatnya. Jadi, segala bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macamnya ada dua. Ya, macamnya ada dua. Jadi ini konsep yang lebih besar daripada nikmat. Wis bapak lah tak gedekno titik. Jadi ini bukan flashback tapi masuk ke universe yang lebih besar. Jadi anggap saja kalau istilahnya nikmat itu universe kecil. Ya. Rahmat ini universe Lebih yang besar lagi. Ya, universe yang besar. Nah, universe yang besar ini bernama rahmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui dua jalur. Melalui dua jalur. Jalur yang pertama disebut sebagai jalur al-adl. Al-adlu. Artinya Allah memberi kita sesuatu disesuaikan dengan istilahnya kemampuan. Disesuaikan dengan takaran, disesuaikan kapasitas. Dengan kapasitas kita, betul. Ini namanya al-adl. Gitu. Jadi istilahnya itu may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi bahkan baik atau buruk sebesar atom sekalipun itu juga itu ada feedback. Al-adlnya itu rahmat baru. Oh, Masya Allah. Jadi istilahnya satu kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Satu keburukan juga akan melahirkan keburukan. Nah, ini konsekuensi. Tapi Allah memberikannya dalam bahasa adil. Saman melakukan baik satu atom dibalas satu atom. Saman melakukan buruk satu atom dibalas satu atom. Tidak lebih tidak kurang. Ini al-adil. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kita rahmat berdasarkan al-adil, tidak ada manusia yang bisa balik ke surga, rek. Iya. Ayo sama bikin. Ayo bayangin diri tidak dijajah. Banyak yang nggak tadinya. Bahkan ibadah kita seumur umur untuk dipakai untuk nyewa satu tekel surga saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Istilahnya ya gitu. Meskipun kita misalnya itu tidak sampai masuk neraka itu, ya kesulitan lah kita nanti itu masuk surga. Gak cukup. Gitu. Gak cukup istilah. Piro sampai ke sana itu loh berapa coba? Allah. Nggak ada. Maka terus kemudian yang lebih besar dari satu universe ini gitu. Ada rahmat Allah yang bernama Al-Fadl. Al-Fadlu. Jadi istilahnya ini fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih besar. Ini yang jauh lebih besar gitu. Jadi nikmat ini al-fadlu ini nikmat rahmat ini adalah rahmat yang diberikan kepada makhluk gitu. Tanpa memakai ukuran kapasitas. Nggak ada ukuran-ukurannya, nggak ada timbangan, nggak ada ya Gus ya. Nggak ada ukuran kapasitas. Ya pokoknya dikekno ngono tok. Jadi kita nggak perlu protes. Apa kok istilah wong-wong sing gak syahadat iku malah digawe sugi-sugi mek pangeran lagi ini sing sembayang bendina kok utange tambah akeh. Oh sakar pangeran lapo kating. Karena beliau punya al-fadl. Masya Allah. Gitu. Allah itu punya al-fadl gitu. Ojo protes. Kalau protes ya Gus ya. Lah fadlnya Allah ini juga 3 macam. Jadi al-fadl al-am. Jadi ini fadl yang umum, maksudnya umum itu siapapun bisa dapat ya. Sama rata semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak peduli sampean ngibadah, gak peduli sampean gak ngibadah, gak peduli sampean syahadat, gak peduli sampean gak syahadat. Yes, kalau Allah kasih ya kasih aja. Oh, insyaallah. Ini fadl yang am gitu. Ya. Itu maknanya kan umum gitu. Contoh misalnya al-wujud minal fana. Jadi kita lahir ini jadi juga sudah termasuk fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya
Allah itu cherry picking dalam artian milih sing apik-apik dah. Oh, iki kate dadi betengge iki. Kok juga sagak-sagak. Iki non sewu dalam tanda kutip kate dadi Netanyahu ya cepate. Enggak, ya tetap lahir, ya tetap urip. gaplek iya. Ya Wujud Allah. minal fana gitu. Iya. Jadi konsep bahwa terus kemudian apakah penciptaan itu melahirkan kebaikan atau melahirkan keburukan, kalau memang sudah waktunya wujud ya diwujudkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-fadl alam. Nggak peduli nanti di akhirnya jadi apa Ya merusak, enggak nggak penting. apa-apa wis sak karepe wis gitu tok. Sak karepe pangeran maksudnya gitu loh. Anjane kate tak dadekno ngono kok ngono maksudnya gitu. Masya Jadi kan Allah. sebelum kita tinggal di bumi, Iya. sebelum kita ada, sebelum origin Diciptakan. kita diciptakan itu kan malaikat sempat protes ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan malaikat itu. Iya. Enggak sampai komplain sih, masih dalam tahapan protes gitu. Ya Allah, dulu pernah seperti itu Iya. dan hasilnya juga Rusak. di luar ekspektasi rusaknya gitu. Hmm. Kok jenengan mau menciptakan gitu lah. Jawabannya pengen sak karep. Aku luwih ngerti apa sing katene tak gawe. Malaikat teh ya nggih nggih. Istilahnya wis siap wis gitu toh. Itu malaikat. Ya kecuali satu sih. Iblis itu. Menentang betul ya Allah. Ini korlapnya yelan. Iya. Provokasi ya, Iya. malaikat diprovokasi ya. Yang kedua dari al-fadlul am yang umum rata ada di setiap kita itu apa? Ar-rizq. Aris kayak. Ya rizki itu minal mal wasihah wal afiyah. Jadi ono bondo-bondo itu terus kemudian badan kita sehat. Terus kemudian secara psikis kita ini waras. Iya. Ya rizku lah. Wis. Psikis waras itu rezeki ya. Oh maksudnya. iyalah, sama iya jangan ya ini yang sering sekali terlewat oleh kita gitu. Jadi arizku ya ini nanti konsep yang lain ya. Jadi Iya. terus nikmah dan rizki dan rahmah itu konsepnya penempatannya bagaimana? Yes, arizku itu bagian dari apa istilahnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi duit 100, duit 50, duit 1 juta, itu rizki semua gitu. Rizki semua. Nah ini am gitu. Maksudnya am itu ya seumum lah. Jadi istilahnya semua orang sudah punya jatahnya masing-masing dan itu tidak akan tertukar. Jadi istilahnya kayak seperti ini. Istilahnya meskipun secara mal misalnya gitu, saya punya uang lebih banyak daripada sampean 200.000 misalnya. Tapi secara kesehatan belum tentu. Sama ya. Iya. Secara kesehatan belum tentu. Bisa jadi saya diberi lebihan 200. Ya karena hari ini saya harus ke dokter dan suntik terus kemudian nang apotek ya podo dene toh. Kita kan enggak tahu kalkulasinya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana gitu. Ya Allah. Jadi tapi kalau nek dhewe persiapan gitu ya seneng ae gitu. Maksudnya ini wayahmu loro gitu. Rezekimu kita tambahi gitu. Wah lah, itu oleh terus loro. Kok ojo ngono. Lah timbangane gak ada tambahan terus loro. Tambah minus. Jadi seenak lah diwai sangu iku enak. Nah ini am gitu. Cuman gak bisa mangkeli terus saling nyawang wong sing gak tapek ngibadah kok duwe akeh-akeh paribadi. Ya sudahlah gitu. Nah, ya sudah gitu. Nah, yang ketiga ada namanya al-aqlu. Jadi akal ini juga termasuk al-fadlul am gitu. Jadi istilahnya jangan dipikir terus orang sing gaplek iku gak pinter-pinter, justru semakin pinter iku biasa. Wah, kita menggaplek biasa. Ya Allah. Tapi al-aql di sini tuh bukan sekedar akalnya, diperjelas di dalam kitab-kitab yang dimaksud al-fadlul am berupa akal itu adalah al-khuruj minal masail. Jadi kemampuan untuk cari solusi ketika berhadapan dengan masalah-masalah. Jadi akal di sini tuh pemikiran yang solutif. Jadi ketika kita solutif itu sebenarnya kita mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari kita itu sebenarnya yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bukannya malah jadi solusi, malah masalah ya. Malah itu yang jadi masalah gitu kan rumit gitu. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai al-fadl al-khas.
Jadi ini adalah fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang-orang atau makhluk-makhluk dengan kriteria tertentu. Nah, ini kriteria tertentu. Lah kita sebagai manusia ya, bukan sebagai hewan, karena hewan pun bahkan diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia. Ya. Jadi ini spesifik. Jadi al-fadl al-khas itu adalah fadl yang spesifik. Jadi hanya diberikan kepada sebagian dari makhluk yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini kalau dijabarkan banyak. Tapi kalau mengerucut kepada titik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-fadl al-khas ini bisa dimasukkan dalam 3 besar. Yang satu al-hidayah wal iman. Insyaallah, hidayah wal iman ya. Iya, al-hidayah wal iman. Nah, orang-orang seperti kita istilahnya yang mengenal Allah sebagai Tuhan dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai panutan utusan, itu al-hidayah wal iman. Jadi berapa persen orang satu dunia ini yang mendapatkan al-hidayah wal iman? Ya. Dia syukuri saja gitu. Jadi orang yang menyadari bahwa dirinya mendapatkan hidayah, dirinya mendapatkan iman, itu istilahnya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dijabarkan ya bisa sampai 3 periode 4. Cilik-cilik aja. Ini istilahnya kisi-kisinya dulu lah. Yang kedua al-ilmu al-laduni. Ilmu laduni. Nah, ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang punya istilahnya ilmu yang kemampuan berkembangnya diberi berbeda dengan yang diberikan kepada orang lain. Nah, ini Yai dulu membagi al-laduni ini 2 macam. Jadi ada yang laduni duniawi, ada yang laduni ukhrawi. Yang laduni ukhrawi adalah semua ilmu-ilmu, skill-skill yang setiap kali keadaannya itu mampu menarik kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ilmu al-laduni. Ya. Nah, makanya yang seperti ini sampean gak bisa terus istilahnya niku cherry picking, milih-milih ilmu itu ndak bisa. Ya, sampean ndak tahu dari sekian ilmu ini mana yang paling bisa mendekatkan sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jangan-jangan terus malah ilmu makan yang justru mendekatkan kita kepada Allah. Kepada Alhamdulillah. Bisa. Yang kedua kadang-kadang malah justru ilmu tidur yang enak itu justru malah bikin kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ilmu al-laduni. Jadi kemampuan kita untuk mengejawantahkan keilmuan itu menjadi tindakan-tindakan yang berujung kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ilmu al-laduni. Nah, kalau yang duniawiyah itu bakat itu ilmu laduni. Jadi seseorang itu diberi kemampuan memahami ilmu lebih kuat, tidak sekedar lebih cepat, lebih kuat daripada orang lain. Nah, misalnya segini ilmu laduni ya. Sampai datang ke bengkel ini. Ada satu mekanik, dia ini nggak pernah masuk STM, dia ini nggak pernah kuliah teknik ya, dia ini nggak pernah. Tapi mendengar suara mobil, di starter, busi. Iya. Bensin entek. Iya. Ini laduni loh. Sampean punya buku 10 toko, belum tentu yang seperti itu bisa memahami itu tadi ya. Lagi misalnya seperti itu. Oh kenapa jenenge ini lho saluran bahan bakarnya kotor. Jadi kayak cet itu enggak bisa jalan. Dibuka temenan gitu, mopol. Ini ilmu laduni. Tapi begitu ditakok, iki jenenge apa? Baru. Iya. Pokoknya besaku nyawang iku, nek ngene dan dia bisa praktek itu. Dengan serta-merta gitu loh. Dengan serta-merta. Ada orang misalnya terus
hanya sekedar untuk belajar satu lagu di piano, Ustaz. Dia butuh tahunan. Iya. Tapi ada anak kecil piano mendengar, gak ada partitur lagi, mendengar. Terus tangannya itu midit lama-lama ini, terus melakukan dewe. Iya. Inilah duniawi ya. Oh. Ini al-khos. Khas ya Iya. termasuk rahmat Nah, khas. kalau misalnya seluruh manusia ini dibuat berbakat, ayo repot Repot, itu. iya. Tapi gini ya, non sewu. Semua manusia itu diberi bakatnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keniscayaan. Iya. Ini keniscayaan. Yang bermasalah itu kadang-kadang kita melewati jalur itu dan tidak menganggap penting itu. Ya Allah. Nah. Iya. Nah, ini Pak Inkafartu inna Bila syadid ya. Hanya dulu sampai pernah ada cerita itu. Jadi seorang anak yang gobloknya luar biasa. Iya. Mondok bertahun-tahun. Jadi istilah ustadz itu sampai patah arang. Stowok Ini harus diajari apa? Nah, ini Kak pinter-pinter. ini harus diajari apa? Itulah. Ya terus karena malu ingin boyong. Ini gak usah dicari sumbernya, karena saya dulu tuh diceritani anekdot oleh bapak gitu. Iya. Nah, ya terus bilang begini, ya, apa nak boyong. Tapi jangan patah arang untuk belajar. Karena setiap manusia itu pasti diberi bakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bakat apa saya? Bakat saya ini apa ya? Saya tidak tahu. Tapi bakat terdekat seorang manusia itu adalah jalur dari orang tuanya. Oh, nggak jauh-jauh ya. Oh iya, kan gen, Gitu ya. genetik. Iya, genetik. Jadi genetik. Jadi saya bapak pinter tani, biasanya anaknya mewarisi gen itu. Gitu. Cuman masalah anaknya ini mau atau justru denial dengan keberadaan dia diberi bakat gift untuk turun ke sawah, itu nanti sendiri-sendiri gitu, nafsi-nafsi gitu. Jadi istilahnya kalau bapak kan gitu, rewangnya aku itu yang ngaji gitu. Lah ini kan sebenarnya semacam clue gitu. Iya. Semacam clue. Ngajio gitu. Ngajio. Allah akan membangkitkan yang lain kalau sampean memicu trigger dari laduni sampean masing-masing. Jadi laduni itu pintu gerbang untuk masuk dalam pemahaman atas ilmu-ilmu yang lain, atas nikmat-nikmat yang lain. Nah, ini ada triggernya. Triggernya bernama laduni. Lalu yang ketiga dari al-khos ini adalah qabulul ibadah. Qabulul ibadah. Artinya apa? Ya berarti tidak semua ibadah itu layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mana yang diterima? Ya tidak tahu aku. Gitu. Nah, terus aku sembahyang apa nek misalnya gak diterima. Lah wong sing sembahyang durung barang mesti diterima, tambah gak sembahyang. Ya tambah jembuk, wis jelas itu sudah gak mungkin kita bisa mendapatkan itu, gak mungkin. Nah, makanya kita nggak tahu nanti kira-kira terus pada waktunya kita kembali ke surga itu oleh amal yang mana. Ya, repotan lagi tuh. Ya, oleh amal yang mana? Apa terus karena kita setiap hari sholat, apakah setiap hari puasa, setiap hari melakukan hal-hal yang baik itu yang menyebabkan terus kemudian kita masuk? Ya bisa jadi, tapi bisa jadi juga bukan itu gitu. Nah, ini ada di satu kitab itu Imam Ghazali setelah meninggal itu sempat ngipeni lah salah satu muridnya. Muridnya ini bertanya kepada beliau, ya Syekh, jenengan ini masuk surga karena jenengan memang layak. Jenengan kan Syekh, orang yang alim. Insyaallah. Iya. Coba nih Imam Ghazali, cari sopo. Ini saya itu malu ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menyebabkan saya layak masuk surga. Coba diceritakan ya, saya itu beliau ngomong. Saya masuk surga itu gara-gara lalat kok. Bukan karena alimnya ya Gus ya, bukan. Jadi pernah satu hari saya itu nulis kitab. Tengah-tengah ngeblank. Nah ngeblank ya jadi mau ngeblank ya meneng ya.
pulpen saya angkat gini. Pulpen tool itu kan mesti biasanya kalau ngetulnya terlalu dalam itu kan Jembret ya. mansinya itu akhirnya deblok di pojok. Deblok itu Nggih. bahasanya apa? Mengumpul di ujungnya ada apa? Pen. Mangsi tadi mangsi. Iya terus saya buat mainan. Hmm. Tiba-tiba ada lalat itu mencolok di situ. Hmm. Hinggap terus kemudian nyedot airnya mansi. Nggih, nggih. Lah itu niat saya itu memang niat rehat gitu. Niat saya itu niat untuk apa ya ngasuh lah mencari ide. Melihat itu tak jarno wis ngono tok. Saya biarkan lalat itu Mencel minum minum itu ya. gitu. Tak biarkan entek-entekno mumpung aku ngeblek. Loh kan kita nggak tahu ngebleng ini ternyata bukan balak. Ngeblanknya ini jalan untuk menemukan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seneng ya nyawang nikmat. Nyawang manusia. Nah, begitu lalat itu terbang, tiba-tiba ide saya pulih. Saya langsung nulis kembali sampai selesai gitu. Nah, ternyata hitungannya itu bukan dari tulisan. Hitungannya itu dari saya membiarkan lalat itu minum mangsinya. Jadi kadang-kadang itu bukan karena sebanyak apa rizki yang telah kita tasarrufkan kepada orang lain, tapi seberapa mampu kita menjangkau, membuka jalan pintu rizki bagi orang lain. Jadi ya nggak tahu kita yang mana gitu. Apakah ketika kita sedang memberikan itu atau justru ketika kita sedang membuka jalan rizki orang lain yang menyebabkan kita ini dihitung sebagai orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang khas gitu. Yang khas itu banyak sebenarnya, cuman ya 3 besarnya ini termasuk qabulul ibadah ini. Nah, kalau gini kan ini motivasi juga dalam artian berarti yang ibadah sih karena kita benar-benar enggak tahu mau dari titik yang mana terus kemudian menjadi triggernya Allah gara-gara satu ibadah itu seluruh ibadah yang lain yang sebenarnya tidak masuk itu kan akhirnya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Trigger kan. Jadi kayak sebenarnya kalau ya itu mengibaratkan itu seperti kayak banjir Gus. Yo ojo terus moro-moro tinggalno kali gak usah. Wis golekno bolongane sing sumpet-sumpetan ning kuwi. Ketika sumbatan-sumbatan itu ditarik, maka air-air yang sebelumnya tidak masuk ke dalam selokan masuk ibadah-ibadah yang seharusnya tidak layak menjadi ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ditrigger oleh satu ibadah yang diterima itu bisa menyebabkan seluruh ibadah ini keterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada yang namanya fadhal al-mu'allaq. Karena ini sudah jam 8 apa dilanjutkan apa kita lanjutkan pada periode berikutnya. Periode berikutnya ya, periode berikutnya. Sambil ingatkan saya bahwa kita masuk berhenti di titik al-fadhal al-mu'allaq. Saya kembalikan kepada Mas Isa. Baik, luar biasa sekali nih Gus. Baik, kita akan lanjutkan kembali Gus ke sesi tanya jawab boleh ya Gus ya? Boleh. Ini satu pertanyaan mawon ini ya. Ini yang tanya banyak sekali nih Gus ya. Ya ada dari Bu. Carikan yang gampang-gampang. Ya ini ada dari Bu Vira ini ya. Assalamualaikum Mas Ishak, izin bertanya mohon disampaikan ke Ustadz bagaimana sikap kita dan solusinya bila ada orang terdekat kita mengalami NPD ya. NPD ini apa ya? NPD gangguan kepribadian narsistik ya. Terima kasih Mas Ishak. Waduh Pak Kasadi terus langsung buku NPD. Gara-gara rame kemarin ini. Masya Allah. Allah ya kan. Kalau gitu tak carikan anunya dulu lah. Tapi ini juga penting loh juga ya Gus ya. Iya. Istilahnya cluenya NPD triggernya. Aduh. Masya Allah. Ini dulu lah. Iya. Nah. Ya, terima kasih Bu Vira ini ya pertanyaannya. Ini sulit ini kayaknya. Enggak sulit sebenarnya. Tapi kan kalau menerangkan NPD kan harus ada dasarnya. Ada, ya referensinya jadi saya nggak bisa asal ngomong karena ini memang ada gitu loh. Masya Allah. Iya. Kondisi nih ya kesehatan mental ya nih Gus ya. Iya.
Ini kepanjangannya narcissistic personality disorder Personality ini ya. disorder. Yang kemarin kita ngajinya di situ soal. Sempat kita masuk ke sini kemarin ya. Masya Allah, anjay. Nggih. Ya, apa Ini. nggih. Orang yang sakit secara kejiwaan itu Ya, memang belum tentu terlihat secara fisik. belum tentu secara fisiknya Ya. menampakkannya ya, Iya. Gus ya. Jadi di psikologi abnormal itu ada beberapa jenis penyakit gangguan kejiwaan yang Kejiwaan. lumrah. Kalau saya bilang lumrah itu karena yang bersangkutan ini secara interaksi sosial normal. Enggak. Gitu. Tapi mengganggu sekali. Nggih. Ini untuk membedakan saja nih. Jadi ini bukan ada yang namanya ASPD, anti social personality disorder. Ini gangguan kepribadian antisosial. Tanda-tandanya itu yang bersangkutan ini sering menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab Terhadap sosial. Iya, jadi istilahnya sakar PDW. Nggih. Yang kedua impulsif. Mm-hmm. Impulsif gampang ke-trigger, dan yang ketiga itu manipulatif, tidak pernah merasa bersalah. Gitu. Ini repot juga. Jadi orang-orang seperti ini cenderung mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Ya. Jadi termasuk janji tak ditepati, ya santai-santai aja dia gitu. Itu termasuk ya. Iya. Maksudnya orang bukan hanya gitu. Kalau ada orang janji tidak ditepati terus kemudian minta maaf dan kemudian memberi kompensasi, itu normal. Yeah. Tapi ini enggak, ini melanggar dengan santainya begitu. Bahwa seakan-akan ala wong ngono ae kok. Bahasa seperti itu SPD loh. Itu udah ada pedot iki sarap. Iya. Ya, ini konsep manipulatifnya itu yaitu tadi. Istilahnya janji. Yang penting aku sih mencapai tujuanku. Masalah nanti setelah saya mencapai tujuan, apakah janji itu perlu saya laksanakan atau tidak? Dia bisa melanggarnya dengan sadar diri loh. Gitu. Ya, melanggar sadar diri. Nah, di antara kita ini tidak 1, 2, ribuan. Ribuan. Dan repotnya kita. Mereka ini kadang-kadang kita angkat sebagai pemimpin. Ya, sama bisa menjanjikan apa? Oh, SPD gampang aja ngomong. Oh, nanti kalau saya jadi ini ya. Masalah selesai. Oh, lali aku. Wah. Kok gak tahu ngomong udah denial ini. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa beberapa sarafnya itu memang sudah pedot. Gitu. Ya. Yang kedua ada yang namanya enggak, ini jadi bedakan dulu. Ya, belum tentu kan yang bersangkutan ibu ini mengalami apa istilahnya ketidaknyamanan ini berdekatan dengan orang NPD. Jangan-jangan ASPD. Oh, yang kedua ada yang namanya NPD. Ini narcissistic personality disorder. Jadi ini apa yang disebut dengan NPD? NPD itu orang yang memiliki rasa keagungan tinggi. Yang berlebihan. Dan dia ini sangat butuh untuk diapresiasi. Wes, caper lah. Ya, validasi. Iya. Validasi. Ya, ini baru NPD ya. Jadi kalau dia ini tidak dianggap, tersiksa dia. Oh gitu ya, Gus? Iya. Sampai gitu ya. Oh, tekanannya itu luar biasa. Dan itu Menyakitkan. sangat berbahaya sekali gitu. Jadi jangan dipikir terus kemudian orang NPD ini berarti tidak punya derajat, orang-orang seperti oh enggak. Memang awalnya enggak kelihatan, tapi itu baru tertrigger, istilahnya baru kelihatan ketika terus kemudian ini dia mendapatkan perhatian istilahnya itu yang tidak sama dengan orang lain yang dia rasa setara atau bahkan lebih rendah daripada dia dari masyarakat. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini bisa gitu untuk meningkatkan nilai dirinya itu terus membuat gambaran yang tidak realistis. Hanya sekedar untuk meningkatkan citra diri. Itu.
Jadi karena saya ini istilahnya Toko kadung dikenal jadi misalkan toko yo as kemana-mana itu harus pakai mobil. iya. Apakah terus kemudian mobil ini dipakai satu dengan istilah apa jenenge ngerampas Hmm, dengan mencuri nggih, atau dengan kredit gak bayar nggih. atau atau istilahnya pokoknya yang penting aku tampil kan. Iya, heeh. Jadi Marwah itu tadi ya, ya. nah repotnya begini bedanya ya, ketika mereka gagal memenuhi janji, mungkin bayar ya janji itu, Hmm, janji-janjinya tidak realistis, mereka cenderung justru menyalahkan orang lain. oh, Jadi ini efeknya saja yang berbeda. Kalau ASPD itu ketika mereka ingkar janji, hmm. ingkar janjinya ini dipakai untuk mencapai tujuannya yang lain, J, gitu. Itu Misalnya, ASPD ya. ya ASPD. Hmm, Jadi, wih seneng misalnya, hmm, udah lawan jenis ya, hmm, seneng wes sampai pada proses janjani wis tak rapi lah awakmu hmm. ini. Dadak malah temene aku padha arek sing luwih ayu timbangane. Dengan mudahnya kasih tahu wis. Pindah ke sana. Ini ASPD ini. Orang Iya. seperti ini ASPD. Gitu loh. Ya, ASPD. Nek narsistik enggak seperti itu. Narsis itu begini. Oh, aku sakjane ngincer B iki, B luwih ayu. Tapi supaya A ini tidak merasa bahwa melanggar janjinya kita ini salah, hmm. maka saya harus Menyalahkan dia. memanipulasi keadaan supaya Hmm, kesalahan ini ada di A. hmm. Sadis ya Gus ya. Oh, ini yang berbahaya dari NPD. Sama yang jare kate ngerapi ya. Pikirin, ayo sapa sing ini, sapa sing ini, sapa sing ini. Orang berhadapan dengan orang NPD ini sampai yang bersangkutan ini kesulitan untuk membedakan apakah yang dia lakukan ini sudah benar atau tidak. Jadi ini yang jahat orang lain, menjahati kita. Tapi karena dia ini bisa memutar balikan keadaan gitu. Seakan-akan terus apa ya aku sing jahat ya. Malah gitu jadi. Iya. Ini NPD cenderung menyalahkan orang lain dan membuat alasan. Ngene iki yo gara-gara sampean. Jadi nek sampean elek ya krana sampean elek, nek aku elek iku ya berarti krana sampean iku tahu elek nang aku mangkane aku malah dadi. Contoh Israel blek wis wong NPD kabeh. Manipulatif ini. Lopo. Nggih. Kuno sing ngebom tapi jare rumangsane kuno sing digarai. Lho. Oh, iku sak negara NPD kabeh. Lah, ada lagi yang disebut sebagai BPD. Borderline personality disorder. Jadi orang-orang BPD ini emosinya tidak stabil. Yeah. Emosinya tidak stabil, jadi hubungan interpersonalnya pun buruk. Rawan. Bukannya buruk, kadang-kadang koyo yo koyo genang, tapi terus menewis. Ngono lho. Ngono. Jadi mereka ini bisa jadi akan membuat janji-janji yang impulsif. Yang tidak dipikirkan dengan matang. Hanya dalam rangka untuk mempertahankan hubungan. Gitu. Nah, ketika mereka ini merasa ditinggal atau ditolak, mereka akan melanggar janji itu sebagai bentuk pembalasan. Nah, beda lagi toh. Saya ngomong ini soal ikatan janji ya. Soal ikatan janji. Perbedaan cara istilahnya itu pengaplikasian pelanggaran janji ini itu bisa membedakan gangguan dari kejiwaan yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi nek sampean melanggar janji dengan mudah tanpa alasan. Gitu loh, tanpa alasan. Ya karepku sih. Ini antisosial. Tapi ada yang melanggar janji, tapi kemudian diolah seakan-akan pelanggaran janji ini karena yang bersangkutan ini lebih dulu mendapatkan sesuatu. Gitu loh. Ya, seakan-akan yang bersalah adalah yang lain tadi. Ini baru NPD. Kalau yang borderline ini melanggar janjinya ini sebagai bentuk pembalasan. Ini namanya borderline. Borderline ini juga bahaya sekali. Berbahaya sekali lah. Ada yang bipolar. Bipolar ini menunjukkan perilaku impulsif dan tidak bertanggung jawab gitu aja. Jadi tapi ini karena penilaian mereka yang terganggu. Penilaian mereka yang terganggu. Jadi ketika mereka mendapat masukan,
Itu kebingungan ini menyebabkan mereka ini akan banyak melepaskan janji-janji yang ada di kanan kirinya. Wis. Masya Allah. Ada yang terakhir ADHD. Jadi ini gangguan hiperaktivitas defisit perhatian, attention deficit hyperactivity disorder, istilahnya seperti itu. ADHD itu juga banyak. Jadi kesulitan untuk mengatur waktu dan tugas yang menyebabkan mereka ini lupa atau jadi ingkar janji. Oh. Jadi orang-orang seperti ini misalnya begini, saiki wayahe Angel Victor, nunang bisa, misalnya begitu. Baru nunang gone ADHD ini kesulitan untuk membentuk prioritas. Moro-moro terus nang bisa sih. Baru dibel karo El Victor. Sudah waktunya. Loh, ya apa ki? Aku sudah duduk gini. Ini ADHD. Nggih. Ya. Jadi pelanggarnya itu memang bukan sesuatu yang disengaja, tapi karena kegagalan seseorang itu dalam meletakkan prioritas. Yang seperti ini kasihan. Jadi yang seperti ini kasihan karena memang dia tidak punya tujuan untuk manipulatif sama sekali ketika melanggar janji. Ketika melanggar janji gak ada. Jadi ketika dia pikiran aku bisa. Terus sama ngebel saya misalnya. Kok sih waktu dia Victor. Lu ya apa iki? Aku sekarang jero kelas ya. Sama galak nang ngene. Nah, semua orang itu bisa punya 10-15% ADHD di dirinya masing-masing untuk kasus-kasus tertentu. Oh, nggih. Nah, ADHD ini bisa meluas. Meluasnya maksudnya yaitu tadi bisa jadi kegiatan dalam satu hari ini korat-karit kabeh. Tapi ini gangguan sosial yang istilahnya itu tidak menyebabkan seseorang itu menimpakan kesalahan kepada orang lain. Nah, yang seperti ini ya memang istilahnya itu ada pemicu. Ada pemicu biasanya itu. Ada trigger-trigger yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan-gangguan kepribadian. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ya kita mengikuti pola untuk mengkantor orang-orang munafik saja. Yang saya sebutkan tadi itu nggak spesifik kan, spesifik yang dilakukan itu apa? Yang spesifik dilakukan apa? Yang menyebutkan narcissistic personality disorder. Nah, kalau kita misalnya saya ngomong treatmentnya itu treatment untuk misalnya borderline, ya nggak masuk. Nggak masuk karena yang bersangkutan NPD. Gitu. Kalau NPD-nya gampang wis. Ojo dianggap wis ya, wis menjauhlah dari mereka. Bahkan seberat apapun ikatan kita dengan NPD itu ringankan saja. Jadi istilahnya ini pelajaran dalam artian kita ini pasti dalam komunitas itu bertemu dengan orang-orang yang NPD, bertemu dengan orang-orang borderline, bertemu dengan orang-orang yang istilahnya itu lebih mudah untuk menyalahkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu pasti ada di dalam circle kita, itu pasti. Saya bilang pasti ada. Menghadapi yang seperti ini ya paling enak itu ya tidak menganggap begitu dong. Padahal kalau mereka ini diberi ruang tambah tadi. Oh iya. Gitu. Diberi ruang itu jadi istilahnya baik itu yang antisosial, baik itu yang borderline, baik itu yang NPD ini jangan diberi ruang untuk itu. Yang pertama itu. Yang kedua tegas. Melawan orang-orang seperti ini, sampean harus punya konsistensi sikap. Ya, meskipun tidak dalam bentuk marah-marah, tidak dalam bentuk emosi, itu ketegasan sikap. Gak, ya wis gak ae. Mungkin kok anu ngene kok sampean karo ngene. Gak. Ini biasanya mereka akan gagal untuk mengaplikasikan sikap manipulatif mereka kepada yang bersangkutan. Tapi repotnya ya, yang seperti ini ya tetap konsisten. Sekali sampean tidak disukai oleh NPD, maka sampean akan selalu menjadi sasaran tembak manipulatifnya. Ini keniscayaan. Gitu. Aku lo gak lapo-lapo. Mereka tidak butuh alasan sampean lapo-lapo kok. Mungkin yang menengah salah kok. Repot ya, ambane salah. Apa mana oba? Ya itu tadi. Ya istilahnya satu, hindari interaksi yang intens. Gitu.
Karena semakin kita intens dengan mereka, maka semakin kita terbawa dengan permainan mereka. Gitu. Mereka yang tidak stabil, kita ikut terbawa tidak stabil. Gitu. Yang kedua, ada ketegasan, ada komitmen diri, ada komitmen diri. Ini aku di depan karo iki, terus apapun yang terjadi, saya adalah saya. Ya gitu toh. Ojo diajangi. Ya, NPD, borderline, nanti saya tidak bisa diajak. Gitu. Ya. Makanya yang ketiga, pastikan ada reward and punishment sosial bagi orang yang seperti itu. Oh iya, betul. Karena mereka ini gagal membentuk kesadaran sebagai bagian dari komunitas. Wis ikut tok. Jadi mereka ini merasa menjadi supreme being, orang yang di situ itu keberadaannya harus ada gitu loh. Nek gak ono ya terus iku mau metu manipulatif. Jadi kalau NPD itu kan untuk berada di posisi 1, maka mereka harus menginjak 5, 4, 3, 2. Nah, ini NPD itu di sini. Nah, walaupun injak-injak, ini bisa melempar-lemparkan kesalahan itu bisa. Nah, misalnya terus, lah apa kon ngijak aku? Salah kon sore telu. Nah, terus aku ya apa maneh? Mancing di mana lah gitu. Ini orang-orang NPD itu seperti itu. Jadi lingkungan ini suwalah kabeh sing bener cek. Ya, orang-orang seperti ini dituturi segini tok. Menengnya karena dia enggak merasa salah. Gitu loh. Enggak ada perasaan bersalah sama sekali. Ini yang jadi satu, ada batasan, border. Ada border. Sampeyan harus bikin perbatasan ini dengan orang-orang NPD. Ojo ditinggal perbatasan ini. Jangan sampai melewati atau dilewati. Yang kedua, ada ketegasan sikap. Kak yo kak. Iya. Jangan dimanipulatif. Nah, yang ketiga, ada reward and punishment sosial. Nek sampean ngene, aku ngene. Reward and punishment sosial. Reward and punishment sosial. Dan ini memang seharusnya dimulai dari keluarga. Seharusnya orang tua itu harus lebih terbiasa untuk menanamkan sikap bertanggung jawab kepada anak. Supaya apa? Tidak sampai masuk dalam 4 penyakit sosial. Ini yang masuk gitu. Yes, ini tadi ini umum ya, 3 ini umum. Iya, caranya seperti itu. Caranya itu. Jadi 1, bikin border, bikin garis yang tegas lah. Yes. Iki aja ditemok, iki aja melok-melok. Ngono. Iki duduk wilayahmu. Ini harus tegas. Loh, aku iku yo berhak ngene, Kak. Gak ono wis. Gak ono. Karena orang yang terbiasa menerobos border ini adalah NPD dan antisosial. Gitu. Antisosial. Nah, sing borderline ini ya wis ketidakstabilan emosinya ini yang menyebabkan wis dideleke ini wis gak wis aku tanduk kene, wis gak wis aku tanduk kene, wis gak wis aku tanduk. Serawat. Yang kedua yaitu tadi ada ketegasan. Ketegasan sikap. Jangan mudah goyah ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengalami personality disorder. Saya serius. Wis anu elo, sampean lo sing melo anu disesek gak wis. Wis durung wayahe. Nggih. Soalnya apa? Ya misalnya kayak arisan. Wis anu wis aku gak saiki gak apa-apa, iki dhisik. Nggih. Nah, tapi berikutnya ceritanya bisa beda. Sakjane wingi lho wayahku. Cuman koyo anjane aku ketok boto terus ya apa wajah aku malah mesakno. Lah koyo ngene iki aku malah gak nyekel dhuwit. Lah ngono niku. Jadi terus contohnya. Lho kudu ngekekno dhewe tapi kok malah kene sing dadi wong sing salah. Yang ketiga yaitu tadi ada reward and punishment. Jadi sampean kalau misalnya masuk ke dalam garis yang benar dapat apa? Kalau misalnya masuk ke dalam garis yang tidak benar dapat apa? Secara sosial. Secara sosial. Dan itu kalau dilakukan maka sampean bisa salamah wal afiyah dari orang. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi beliau. Amin. Nggih. Baik Gus, kita tutup dengan doa ini Gus ya. Masya Allah. Untuk semua hal dan semua orang yang sumbangsi manfaat kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matur nuwun masak. Nggih, matur nuwun kepada seluruh dulur El Victor. Kita sambung lagi pada periode berikutnya. Muga-muga diparingi